lagi dengan kakak? Sudah nggak sabar belajar ya? Ayo, atau lagi males belajar? Jangan ya. Nah, kakak hari ini mau bahas apa ya? Kakak hari ini mau membahas tentang menyatakan anggota himpunan. Nah, ternyata ada 3 cara untuk menyatakan anggota himpunan. Mau tahu apa saja itu ya? Aku nggak mau tahu, Kak. Kalian harus tahu biar nanti ulangannya dapat bagus. Ih, gimana sih? Nah, di sini cara yang pertama, di sini ya. Cara yang pertama untuk menyatakan anggota himpunan itu adalah dengan mendaftar. Tapi ini bukan kayak mendaftar apa ya? Mendaftar lomba gitu, bukan ya? Nah, mendaftar itu kayak gimana sih? Misal nih, ada himpunan A. A ini adalah himpunan nama bulan yang dimulai dengan huruf J. Nah, misal nih, A itu adalah nama bulan yang dimulai dengan huruf J. Kalian disuruh mendaftar anggotanya. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian ambil kalender dulu. Barangkali tidak hafal nama-nama bulan gitu ya. Nah, kemudian kalian lihat, bulan yang awalnya huruf J itu apa ya? Oh, ada bulan Januari. Oke, bagus. Kalian Januari apa? Yang huruf depannya J? Oh, ada bulan Juni, Kak. Oke, sip. Kemudian satu lagi temennya Juni adalah Juli. Jadi, kalau mendaftar, kalian harus menyebutkan semua anggotanya yang memenuhi syarat ini, ya. Jadi, di sini kita daftar aja ada Januari, kemudian Juni, kemudian Juli. Nah, selesai. Ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua ya, ini kakak kasih 3 contoh nih. Contoh yang kedua, misal ada himpunan B. B itu, sebentar. B adalah himpunan bilangan prima. Nah, misal nih ada himpunan B ya. B ini adalah himpunan bilangan prima antara 5 dan 15. Kalian tugasnya sama. Kalian disuruh mendaftar anggotanya. Berarti bagaimana? Kalian tinggal pikirkan ya. Anggotanya itu apa sih? Oh, bilangan prima. Bilangan prima antara 5 dan 15. Masih ingat nggak bilangan prima itu apa? Ayo, ingat nggak? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Jadi dia nggak bisa dibagi oleh angka-angka lain. Cuma bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Nah, di sini dari angka 5 dan 15 ya. Kalau ada antara, berarti 5 sama 15-nya nggak usah kalian ikutkan. Setelah 5, 6. 6 kan bisa dibagi, berarti bukan bilangan prima ya. Kemudian ada 7. 7 nggak bisa dibagi, Kak. Ya udah, kalian tulis. 7, 8 masih bisa dibagi angka lain. 9 bukan bilangan prima juga, karena masih bisa dibagi 3 gitu ya. 9, 10, 11, 12, masih bisa 13. Nah, udah nih, selesai. Jadi, anggota dari himpunan B adalah 7, 11, 13. Seperti itu. Nah, kemudian contoh yang ketiga nih. Apa ya? Ini notasi namanya. X lebih dari bilangan ganjil. Nah, untuk contoh yang ketiga, Kak, itu cara bacanya gimana sih? Kok banyak banget simbol XX-nya? Oke, Kakak ajari dulu cara bacanya ya. Jadi di sini ada himpunan C. Himpunan C itu adalah X di mana. Jadi tanda seret ini kalian bacanya di mana gitu. Mana di mana? Bukan ya. C adalah himpunan X di mana X lebih besar dari 7 dan X elemen bilangan ganjil. Oke,
Kakak ulang lagi, sekali lagi ya. C adalah himpunan X, di mana X lebih dari 7 dan X elemen bilangan ganjil. Nah, artinya apa? Jadi kalian tinggal lihat nih keterangannya dulu. Oh, maksudnya itu disuruh nyari bilangan ganjil dah. Ya, bilangan ganjil. Tapi di sini syaratnya harus lebih dari 7. Jadi, angka berapa saja ya bilangan ganjil yang lebih dari 7? Kalian pasti tahu lah ya. Jawabannya? Oke? 9, kemudian 11, 13, 15, sampai berapa Kak? Karena ini nggak ada batas akhirnya gitu ya, jadi kita bisa kasih titik 3. Ini artinya bisa diteruskan sampai berapapun, kayak gitu. Terus, kalau misalnya nih, kakak ganti gini, kakak ganti di bagian sininya ya, mana ya, di sini aja wis. Kakak buat lagi ya, biar kalian tahu bedanya. Nah, misal nih ada himpunan D. Himpunan D ini adalah X, di mana X kurang dari sama dengan 5 dan X elemen bilangan asli. Kalau disuruh mendaftar gimana tuh Kak? Ingat, lihat dulu keterangannya. Oh, bilangan asli. Masih ingat bilangan asli? Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Di video sebelumnya sudah Kakak bahas. Kemudian di sini batasnya apa? Batasnya itu kurang dari atau sama dengan 5. Berarti maksimal 5. Gitu ya, 5-nya ikut karena ada tanda seret bawahnya ini. Nah, berarti anggota D berapa? Anggota D berarti 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Kayak gitu. Gimana nih? Mudah enggak? Nah, coba kakak ganti dikit ya bagian ininya ya. Kak mau ganti sedikit biar kalian paham tipe-tipe soalnya. Nah, misal nih, batasnya kakak ubah dikit. Di sini ada himpunan D. D adalah himpunan X, di mana X-nya, bacanya dari tengah nih, X-nya lebih dari 2, kurang dari sama dengan 10, X elemen bilangan asli. Anggotanya berapa? Nah, kalau X-nya di tengah-tengah, berarti kalian tinggal cari gitu ya, bilangan asli dari 2 sampai 10. Tapi 2-nya nggak ikut. Kenapa? Karena nggak ada garis bawahnya di sini. Gitu ya. Jadi, mulai dari berapa, Kak? Mulai dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya ikut. Kenapa? Karena ada tanda garis bawahnya ini, set. Jadi dia itu diikutkan. Seperti itu ya. Nah, ini adalah cara mendaftar dari sebuah himpunan. Ini cara yang pertama. Nah, kemudian cara yang kedua itu apa? Cara yang kedua ini namanya adalah kata-kata. Jadi, untuk menyatakan himpunan, anggota himpunan yang kedua, caranya dengan kata-kata. Kata-kata itu kayak gimana sih, Kak? Ini loh kata-kata sebenarnya sudah muncul ya di contoh sebelumnya. Nih, di A, ini namanya kata-kata nih. B, ini namanya kata-kata, gitu ya. Nah, berarti sekarang kebalikannya. Kakak kasih contoh dulu. Kakak hapus dulu ya ini ya, yang contoh mendaftar himpunan. Nah, misal contoh pertama, ada himpunan A, anggotanya apa ya? Anggotanya ini aja deh. Kuda, kambing, kelinci, misal kayak gitu ya. Nih, ada himpunan A, anggotanya adalah kuda, kambing, kelinci.
Nah, kalian disuruh mengubah himpunan A ini dalam kata-kata. Gimana caranya? Kalian tinggal lihat, kalau anggotanya kuda, kambing, kelinci, berarti apa itu ya? Ini jawabannya ada banyak banget ya. Kalau pilgan sih tinggal menyesuaikan pilgannya, tapi kalau misalnya ini soal uraian, kalian bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Apa saja? Kalian bisa jawab gini. A, kita lihat kesamaannya. Kuda, kambing, kelinci. Oh, itu persamaannya itu Kak, berkaki 4. Boleh. A adalah himpunan hewan berkaki 4. Kalian jawab gini, benar. Ya. Kemudian kalian boleh juga gini. Oh, itu Kak ya, kuda, kambing, kelinci. Persamaannya itu huruf pertamanya Kak, huruf pertamanya K. Nah, oke, boleh juga. Jadi gini boleh, sama dengannya kalian ganti dengan kata-kata adalah boleh. A adalah himpunan hewan yang dimulai dengan huruf K. Nah, ini boleh gitu ya. Kalian punya ide lagi mungkin? Aku ada ide Kak, apa tuh? Oh, itu Kak, semuanya itu herbivora atau pemakan rumput-rumputan. Boleh. Boleh kalian jawab seperti itu. A sama dengan hewan pemakan rumput. Nah, jadi ini tipe jawabannya ada banyak banget gitu ya. Tinggal menyesuaikan sama soal. Ingat, ciri-cirinya harus sesuai sama hewan-hewan ini loh ya. Jangan jangan diaur juga kayak gitu. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian kakak punya contoh yang kedua. Misal sekarang berupa angka ya, misal ya. B itu berapa ya? Ini ya, 4. Nah, misal nih, ada himpunan B yang anggotanya adalah 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, kalian disuruh mengubah himpunan B ini dalam bentuk kata-kata. Bagaimana ya? Kalian tinggal lihat. Itu bilangan apa sih Kak? 4, 6, 8, 10? Harusnya tahu ya, itu adalah bilangan apa? Ya, benar. Ini adalah bilangan genap. Nah, tapi bilangan genap kan mulai dari 2 Kak. Tenang, tinggal kita tambahi aja. B adalah bilangan genap yang lebih dari 2. Nah, ini kalian bisa menyatakan seperti ini ya. B adalah bilangan genap lebih dari 2. Kalau lebih dari 1 gimana Kak? Boleh. Lebih dari 1 boleh, lebih dari 3 boleh. Yang nggak boleh itu lebih dari 4. Kenapa? Karena 4-nya ikut di sini, ikut mampang. Jadi dia bukan pembatasnya gitu ya. Nah, kemudian ada contoh lagi nggak ya? Oh, ini nih. Kakak punya contoh yang kedua. Tentang angka ya, ini contoh kedua tentang angka maksudnya ya. Mana? Kalau kayak gini gimana? Di sini himpunan C itu anggotanya nggak tahu nih sebelumnya berapa gitu ya. Ini sampai 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya ini ada titik-titik 3 seperti ini berarti bisa dilanjutkan ke kiri terus sampai bilangan negatif. Berarti C itu himpunan bilangan apa ya? Kalau bisa tembus sampai angka negatif, ingat bab 1, berarti C ini adalah himpunan bilangan bulat. Nah, kita tinggal ngubah ke dalam bentuk kata-kata. C, bilangan bulat. Kemudian di sini kok mentoknya sampai 5 kok. Nah, berarti kita tambahi bilangan bulat yang kurang dari berapa yo? Kurang dari berapa? Tertipu nggak ya kalian ya? Bilangan bulat yang kurang dari 6. Nah, seperti itu. Ini untuk cara yang kedua dengan kata-kata. Nah, kurang 1 nih. Kurang 1 cara. Oke, untuk cara menyatakan anggota himpunan yang ketiga, yang terakhir, ini yang biasanya dibenci sama teman-teman kalian karena mereka nggak belajar gitu ya, anggap susah.
namanya adalah notasi. Nah, sebenarnya sudah kakak tampilkan tadi di contoh pertama waktu mendaftar yang ada XX-nya itu loh. Itu notasi, ya. Kita hapus dulu untuk bagian yang kata-kata. Nah, untuk mengubah suatu himpunan ke dalam bentuk notasi, di sini ada ada patternnya gitu, ada langkah-langkahnya biar kalian nggak bingung. Jadi yang pertama nanti kalian tuliskan dulu nama himpunannya, himpunan A, B, C atau apa. Misalnya kakak tulis A aja ya, A sama dengan, kemudian kalian kasih kurung kurawal, ya. Nih harus ada kurung kurawalnya di bagian depan. Kemudian di sini biasanya variabelnya X, cuman kalian bebas pakai variabel yang lain sebenarnya. Bisa Y, bisa A. Variabel itu apa sih Kak? Aku nggak tahu. Variabel itu huruf. Jadi biasanya huruf yang sering dipakai waktu menyatakan himpunan dengan notasi ini adalah huruf X, ya. Cuman kalian bisa pakai huruf-huruf yang lain. Boleh pakai Y, boleh pakai A, B, C dan seterusnya. Kemudian biasanya ada tanda garis seperti ini. Masih ingat bacanya apa tadi? Di mana ya? A adalah himpunan X di mana atau dengan gitu. Kemudian selanjutnya di sini harus ada batasnya. X lebih dari berapa atau X kurang dari berapa seperti itu. Jadi harus ada batasnya. Di bagian akhir kalian memberi X elemen bla bla bla. Nah, ini adalah keterangannya. X itu bilangan apa sih? Bilangan asli, bilangan genap, bilangan prima, atau bilangan apa? Jadi itu kalian sebutkan di bagian akhir ya, di bagian keterangan sebelah sini. Nah, biar lebih mudah nih kakak contohin. Di sini kakak punya beberapa contoh. Contoh yang pertama dulu ya. Nah, contoh pertama mudah nih, kalian harusnya bisa. Nah, di sini ada himpunan A yang anggotanya adalah 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, kalian disuruh menyatakan himpunan A ini dalam bentuk notasi. Gimana caranya? Nah, biar memudahkan kalian ketika nanti menentukan batasnya, kita gambar dulu di garis bilangan. Jadi kita perlu bantuan garis bilangan nih. Nah, di sini angka pertamanya 3, itu ya. Kemudian 3, 4, 5, 6 berarti arahnya ke sebelah kanan. Sampai nggak terhingga, dilanjutkan terus. Itu ya. Nah, berarti gimana tuh Kak? Ingat, kalau ke kanan berarti artinya lebih dari. Jadi dengan adanya garis bilangan ini membantu kalian dalam menentukan batasnya nanti. Karena kesulitannya di sini biasanya anak-anak tuh. Nah, setelah gambar garis bilangannya, kemudian kita tinggal tulis ya. Ingat yang pertama adalah nama himpunannya, himpunan A. Kemudian sama dengan kurung kurawal, X-nya ditulis dulu. Garisnya jangan lupa, kemudian batasnya. Karena ke kanan berarti X lebih dari sama dengan 3. Atau kalian juga bisa pakai X lebih dari 2. Boleh, itu ya. Ada 2 pilihan nih, lebih dari 2 karena mulai dari 3 gitu ya, atau lebih dari sama dengan 3 karena 3-nya ikut, jadi ada garisnya. Nah, tinggal keterangannya. Ini bilangan apa? Bilangan apa nih? Ini banyak banget ya. Bisa bilangan asli, bisa bilangan bulat, bisa bilangan cacah. Jadi di sini untuk keterangannya bisa macam-macam ya, karena 3, 4, 5, 6 itu termasuk bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, kayak gitu. Jadi kita pakai aja salah satu, X elemen bilangan asli. Nah, sudah selesai, beres. Ini bisa kalian pilih salah satu ya. Nggak usah ditulis dua-duanya, salah satu aja. Bisa yang atas doang atau bawah doang. Nah, kita hapus dulu. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini B, anggotanya berapa ya? Depannya nggak tahu, 3, 4, 5, 6. Nah,
B ini adalah himpunan yang anggotanya nggak tahu nih, pokoknya ini mentoknya 6. Jadi depannya ini bisa kita lanjutkan terus ke kiri sampai bilangan negatif gitu ya. Berarti kalau kita gambar di garis bilangan nih, batasnya ada di sebelah kanan yaitu 6. 6 kemana arahnya? Arahnya adalah ke kiri karena di sini angkanya 5, 4, 3, 2 gitu ya, mundur gitu ya. Jadi ini ke kiri nih. Set. Nah, kalau ke kiri tandanya gimana? Tandanya adalah kurang dari ya, ke kiri berarti kurang dari. Ini sebenarnya kalian kalau lebih dari kurang dari masih ingat nggak di bab 1 waktu bilangan bulat? Ayo, di SD juga ada ya, di SD ya. Nah, udah tinggal kita nyatakan dalam bentuk notasi. Tulis dulu nama himpunannya, B sama dengan buka kurung variabelnya X, kemudian batasnya X kurang dari sama dengan 6, atau boleh X kurang dari 7 juga boleh. Boleh pilih nih ya, pilih salah satu. Kemudian X ini elemen bilangan apa? Karena di sini himpunan bilangan B ini batas kirinya nggak tahu, bisa sampai bilangan negatif, berarti X elemen bilangan apa yang ada negatif-negatifnya? Bilangan benar, bilangan bulat itu ya. Nah, loh kenapa nggak boleh pakai bilangan asli Kak? Kalau bilangan asli itu mentoknya cuma 1, tapi ini masih dilanjutkan terus ke kiri terus sampai negatif, jadi dia masuknya ke bilangan bulat seperti itu. Nah, ini adalah contoh menyatakan anggota himpunan dalam bentuk notasi ya. Gimana? Kalian lebih suka yang mana? Mendaftar kata-kata atau notasi? Mana yang lebih mudah? Kalian harus menguasai tiga-tiganya ya, karena biasanya tuh disuruh mengubah dari mendaftar ke kata-kata ke notasi. Jadi kalian harus menguasai tiga-tiganya biar mendapat nilai yang bagus saat ulangan. Gitu ya. Nah, oke, sekian dulu video kakak untuk hari ini. Kakak harap kalian paham dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.